Santapan Harian Senin 31 Mei 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nahum pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan teduh dan kerendahan hati, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami untuk memahami firman-Mu ya Allah. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Nahum 3 ayat 1-7. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan rampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan seperempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Sahabat Santapan Harian, orang-orang Niniwe menjalani pertobatan palsu. Mereka kembali hidup dalam kenajisan. Maka firman Allah yang datang kepada mereka adalah ucapan belaka. Nabi Nahum meratapi kehancuran yang akan terjadi pada kota Niniwe karena penduduknya hidup dalam kenajisan. Tuhan semesta alam sendiri akan mendatangkan hukuman yang memalukan. Kehancuran mereka menjadi peringatan bagi bangsa lain akan perlunya pertobatan yang sejati. Nabi Nahum mengingatkan TB. Kota ini lebih besar dari Niniwe, tetapi dihancurkan karena perbuatan dosanya. Orang-orang Niniwe tidak akan bertahan menghadapi penghabisan Allah. Kematian harus diterima Niniwe. Pertobatan akan membangkitkan penyesalan atas hal-hal bodoh, jahat, dan salah yang telah dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan.
Pertobatan dapat terjadi ketika diawali dengan pengakuan bahwa pelakunya telah melakukan hal yang tidak sepatutnya. Hidup dalam pertobatan membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, dengan meninggalkan perbuatan yang tidak benar untuk seterusnya. Orang yang bertobat akan mengubah perilaku hidupnya dan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan pertobatan palsu akan mengalami kehancuran yang lebih besar lagi. Tidak ada yang dapat menghindari hukuman Allah. Manusia mungkin memandang rendah kuasa Allah, tetapi tidak akan ada yang bisa menolong mereka dari murka Allah. Pertobatan adalah langkah pertama untuk hidup sebagai umat Allah. Hal ini menunjukkan kesungguhan untuk tetap melakukan kehendak-Nya, tanpa tergoda sedikit pun untuk kembali kepada kehidupan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Sudah seharusnya kita bersyukur untuk inisiatif Allah yang menyuarakan pertobatan, serta membangun usaha yang sungguh untuk hidup dalam pertobatan sejati. Kita tidak akan kembali melakukan kesalahan dengan alasan apapun. Jangan biarkan godaan sekecil apapun merusak pertobatan kita di dalam Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berjanji untuk setia kepadamu. Kami berjanji untuk tidak tergoda dengan kilauan dunia. Kami berjanji untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Inilah komitmen kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.